Go. Makin secara private di-up sama dia di Instagram yang ada katanya pakai bra, padahal itu kembar. Itu dilaporkan kena itu. Tunggu aja. Nah, itu sekarang di take down sama dia. Inilah yang harus kau pikirkan, Hotman. Laporan Bata Intelektual tentang dugaan porno aksi dan pornografi di akun Hotman Paris Official. Pak Kapolda sudah tahu itu, Pak Kapolri sudah tahu itu. Salam sahabat Nusantara. Halo para musuh-musuhku. Wah, itu kata Hotman Paris ya. Sekali lagi itu kata Hotman Paris, bukan kata saya. Saya hanya mencoba mengulanginya saja. Nah, kenapa saya bilang mencoba ulangi agar Pak Hotman Paris juga tidak marah ke saya. Video konten sekarang saya coba sedikit celoteh ringan nih. Karena saya lihat dalam video Bang Hotman di IG-nya itu membuat halo para musuh-musuhku. Nah, jadi intinya berarti Bang Hotman ini sudah siap untuk menggempur para lawan-lawannya. Nah, siapa yang dimaksud lawan-lawannya? Mungkin yang tahu persis itu hanya Bang Hotman Paris Hutapea sendiri. Tapi saya coba mengikuti dari hiruk pikuknya di antara beberapa advokat ini. Mungkin yang dimaksud oleh Bang Hotman itu adalah orang-orang yang berseteru dengan dia. Tentunya saat ini kita berbicara antara Bang Hotman Paris dengan Rasman Arief Nasution ya, dengan mungkin Andar Situmorang, dengan mungkin FBI, dengan mungkin Iklim Hakim ya. Karena Iklim Hakim ini adalah klaimnya Bang Rasman Arief Bang Arief Nasution, Bang Rasman Arief Nasution. Sorry, keceletok sedikit, maklum. Sudah siang nggak sedikit lelah lidah ini. Terlalu banyak ngoceh-ngoceh dari tadi. Nah, gitu sahabat Nusantara. Nah, saya hanya melihat begini. Kalau kasus Iklim Hakim melaporkan Hotman Paris ke polisi terkait pelecehan seksual, ini berdasarkan pengalaman saya ya, ini sulit dibuktikan, dan saya meyakini itu kasus sulit untuk dilanjutkan. Ini mohon maaf nih Bang Rasman ya, saya tidak bermaksud mendahului penyidik, tapi berdasarkan celoteh hukum saya yang ringan-ringan saja, berdasarkan pengalaman saya juga. Tapi ya itu kembali kepada penyidiknya dan kembali kepada si pelapornya, tentu ke situ ya. Ya kalau pelapornya mungkin punya bukti yang kuat, punya saksi, punya dan lain, ya kemungkinan besar kasus itu akan dilanjut. Tapi sepanjang pengalaman saya dalam menangani perkara hal-hal seperti itu sulit dibuktikan dan sulit untuk dilanjutkan. Tapi ya itu terserah yang punya kasus dan yang mengenai kasus, dan terserah kepada orang-orang yang berseteru. Tapi hanya celoteh hukum ringan saya saja. Tapi ada yang menarik ini. Tadinya kasus itu hanya bermula daripada laporan diduga sudah terjadi pelecehan seksual terhadap Iklim Hakim. Nah, itu awalnya. Tapi kesininya itu sudah banyak masuk tudingan-tudingan terhadap Hotman Paris yang mungkin saya lihat, saya ikuti proses videonya yang dia diam, tidak terlalu banyak komentar. Nah sekarang dia sudah mulai keluar, turun gunung nih, kalau saya katakan harimau turun gunung mencari mangsa. Nah, ini sahabat Nusantara. Nah dia udah mulai turun gunung nih untuk menerkam lawan-lawannya. Nah, ini kalau saya lihat dari statement Hotman Paris Hutapea ya. Nah tentu akan menjadi rame kasus ini karena ada seorang ibu advokat juga yang saya tidak tahu namanya ya,
tidak hafal persis karena juga tidak. Yang menuding dalam statementnya di konferensi pers atau apa saya nggak tahu, yang jelas saya melihat videonya bahwa Hotman Paris Darmo ini terus Anders Temora mengatakan bahwa Hotman Paris punya kekayaan darah hasil korupsi atau apalah, lebih kurang begitu ya. Kalau salah saya minta maaf, saya tidak bermaksud ingin ikut campur itu, enggak. Nah, cuma saya hanya ingin sedikit iseng aja, kegatalan mulut, kepingin ngoceh di medsos juga, biar pansos gitu ya, kata Pak Hotman itu biar pansos sedikit. Nah, sehingga kasus ini makin ramai dan makin bias karena sudah lari daripada konteks persoalan hukum yang sesungguhnya, yang tadinya hanya pelaporan pelecehan seksual terhadap Iklim Hakim, tapi sekarang saya lihat sudah menyerang pribadi masing-masing. Nah, di Bang Hotman juga saya lihat di beberapa IG-nya membuka kasus Rasman Nasution, terkait Rasman Nasution pernah ditangkap, pernah dihukum disiplina, dan ada video-video yang terkait klaim-klaimnya Rasman Arif Nasution. Aduh, saya melihatnya ngeri-ngeri sedap, coy. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena sudah lari dari tupoksi awal kasus ini. Semua saya lihat begitu. Nah, yang lebih rame lagi, Bang Hotman ini dia punya netizen itu namanya itu. Followernya luar biasa, mungkin jutaan follower dia itu, dan banyak benar yang komen yang cukup mendukung Bang Hotman segala macam. Nah, saya belum lihat persis juga followernya dari Bang Rasman ya, dan yang lain-lainnya. Tapi yang jelas saya katakan kasus ini sudah menjadi ngeri-ngeri sedap, coy. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ya terserah kepada abang-abangku, kakak-kakakku semua yang senior. Anda lebih tahu hukum, Anda lebih paham, dan yang jelas kami hanya ingin lihat siapakah yang duduk di singgasana raja nantinya. Ya, tapi mudah-mudahan harapan saya para pihak ini bisa melakukan komunikasi kalau masih bisa ya, kalau masih bisa melakukan komunikasi untuk melakukan mediasi, mencari win-win solution, saya pikir lebih bagus ya. Jadi ending akhirnya mungkin sama-sama jadi raja, atau satu jadi raja, satu jadi panglima, atau apalah saya nggak tahu ya, itu terserah pada abang-abang semua. Tapi yang jelas saya melihat videonya kadang-kadang geli, kadang-kadang sedih, tapi kadang-kadang juga ya ikut komen seperti sekarang ini, gitu, agak gatal-gatal dikit. Karena ya itulah kehidupan di Indonesia. Tapi yang saya sayangkan ini adalah semuanya berprofesi sebagai lawyer, dan semuanya sudah saya melihat nih, maaf nih. Cobalah kalau ada perkara itu jangan melebar kemana-mana, apalagi menyerang konteks pribadi daripada si lawyer gitu. Nah, kalau misalnya terkait kasus Hotman Paris dengan Iklim Hakim, ya sudah bahas kasus itu aja. Jangan mengatakan Hotman Paris Darmo, jangan mengatakan Hotman Paris kekayaan dari hasil korupsi. Wah, ini gawat. Begitu juga sebaliknya. Jangan mengatakan si Rasman pernah ini. Aduh, ngeri-ngeri sedap, coy. Tapi saya yakin abang-abangku, kakak-kakakku semua punya win-win solution yang terbaik. Apa yang terbaik nantinya, itulah keputusan akhir. Mungkin itu celoteh kita hari ini terkait Hotman Paris, Anders Temora, Rasman Arif Nasution, si ibu itu saya nggak tahu. Terus terkait Uya-Uya, terkait Dr. Syadli, terkait Farhad Abbas, terkait yang lain-lain, makin rame ya. Nah, saya kadang-kadang kepingin jadi entah siapa ya, tapi ikut komen doang. Begitu sahabat Nusantara ya, celoteh kita hari ini. Sampai ketemu di celoteh berikutnya, masih tetap di perseteruan Hotman Paris dan Rasman Nasution dan Anders Temora dan lain-lain dah ya, dan lain-lain. Nah, kalau ada yang salah kepada abang-abangku, kakakku, saya minta maaf. Tidak maksud ikut campur urusan kasus kalian, tapi saya hanya celoteh-celoteh ringan saja. Oke, sahabat Nusantara, sampai ketemu
Salam sahabat Nusantara. Hello, beautiful day. Hotman Paris dengan Aspri nomor 48. Dia. Halo. Dia. Penyanyi dangdut dari Cimahi, Bandung. Apa nama single terbarunya? Jadikan aku istri muda. Nyanyi dong. Jadikan aku istri muda, yang penting aku bahagia. Wow, memang semua orang mencari kebahagiaan. Judul lagunya Jadikan Aku Istri Muda, but nggak ada, nggak mungkin. Ya, tidak. Hotman sudah janji tidak akan nikah, hanya satu istri. Nakal dikit apa boleh buat, tapi istri hanya satu. Kita menuju TV syuting Trans TV The Hotman yang sekarang ratingnya paling tinggi. Oke, tuh lihat tuh, Hotman lagi di mobil mewah Bentley yang biasa dipakai, mirip dengan mobilnya Ratu Inggris, ya. Oke. Tuh lihat tuh. Bedanya apa sih ini kecantikannya dengan kulit mobilnya? Halo para mantan narapidana, musuh-musuh saya. Udahlah, hentikanlah itu. You tidak akan bisa berbuat apa-apa tentang lawan aku. Karena saya tidak melakukan apapun, bahkan kamu akan saya sikat secara hukum. Saya udah janji, oke? Baru kamu tahu siapa lawanmu. Selama ini aku cuek karena aku sibuk cari duit. Hidupku adalah bekerja dan bekerja. Ya ternyata musuh-musuh gue itu adalah mantan narapidana. Oke. Ya, sesudah makin kejepit mulailah ada utusan minta damai. Enak aja, tidak ada damai. Tidak ada damai. Lihat di cantiknya ini. Coba, cantik kan? Coba, itulah makanya banyak iri. Dan anehnya kenapa yang iri itu semua teman-teman saya, oknum satu suku. What's wrong with all you guys? Kenapa sih? Gue gak pernah campurin hidupmu. Aku bekerja keras tiap hari. Oke. Keren kan? Coba. Salam Grogol Cililitan.